Halo guys, selamat datang di Lezat. Kali ini gue akan mengerjakan soal rekonsiliasi bank, soal persediaan, soal piutang penyisian, soal piutang wesel, dan saldo persediaan barang dagang. Langsung saja kita ke soal 1 tapi nggak usah ngerjain sih soal 1. Karena ini soal 1 gue udah bikin guys videonya. Bisa kalian cek di sini guys linknya guys ya. Atau nanti gue ini guys, gue cantumin linknya di deskripsi. Oke? Kita langsung ke soal 2 rekonsiliasi bank. Biar cepet aja guys ya. Biar cepet. Ini kita lihat saldo kas menurut perusahaan itu 92750 dan saldo menurut bank adalah 103.500.000 rupiah. Ke yang pertama, beban bank untuk bulan Oktober 2003 sebesar 1.400.000 yang muncul di rekening koran belum dicatat oleh perusahaan. Berarti ini sebagai pengurang di perusahaan 1.400.000 ini guys. Cek yang masih beredar sampai bulan Oktober berjumlah 20.375.000. Ini cek yang masih beredar berarti sebagai pengurang di saldo bank. Oke, mungkin oke. Terus C setoran tanggal 31 Oktober belum terlihat di rekening koran sebesar 7.500. DIT guys, ini DIT setoran dalam perjalanan guys ya. Deposit in transit guys. Kalau DIT itu deposit in transit. Transit mana Manggarai kali ya. Oke. Terus D kiriman uang dari pelanggan melalui transfer bank sebesar ini untuk pelunasan utangnya belum catat dalam pembukaan perusahaan. Berarti ini kita punya customer guys. Nah, customer itu bayar utang dia melalui bank. Berarti kita sama aja kita mendapatkan pelunasan piutang guys. Jadi pertama di perusahaan sebesar 1 sekian. Terus yang terakhir adalah pembayaran utang kepada PT Maya Pada sebesar 575 telah dicatat dalam pembukuan sebesar 52. Nah, ini guys. Ini kalau ada kesalahan pencatatan tuh guys, kita harus melihat itu saldo fisiknya guys. Nah, saldo fisiknya kan di sini 55575 guys ya. 55575. Terus ini saldo salah catatnya adalah 52875. Nah, kalian bandingin guys. Lebih besar fisiknya, ini fisik guys, ini fisik, ini catatan. Nah, lebih gede fisiknya apa catatannya? Kan ternyata lebih gede fisiknya. Berarti kita harus mengikuti yang benar yaitu adalah fisiknya. Catatannya berarti harus kita cari selisihnya guys. Kita cari selisihnya. Ini sebetulnya 2.700.000 sebagai pengurang guys karena fisika 55 juta, catatan 52 juta, berarti kita kurang bayar lagi 2.700.000 menurut catatannya. Ini guys, salah catat. Oke. Udah yang kata ada selesai rekonsiliasi bang, terus kita suruh bikin AJP ini gua hapus ya guys ya. Oke. Oke. Anjay. Ini oke kita menurut perusahaan aja guys ya, kalau AJP boleh sih menurut bang, tapi kerajinan amat cak. Ini kita pelunasan piutang guys, sudah pasti kas pada piutang, terus ini beban bank, kita pembayaran beban bank pada kas. Nah, ini salah catat guys, ini kan untuk pembayaran utang guys. Nah, pembayaran utang itu 55 juta, terus kita bayar 50 juta, berarti kita jurnal ulang lagi, bukan jurnal tambahan itu utang pada kas guys sebesar 2.700.000. Oke, langsung kita soal ketiga guys. Cepet. Oh, soal 3 guys, ternyata sudah dibuat juga. Ini sama persis guys, sama persis. Kalau tidak sama persis jaminan kuota kembali guys. Mantap. Kalian bisa cek di video ini guys. Atau enggak gua cantumin di deskripsi. Soal 4. Biar cepat. Soal 4. Sama juga, Cok. Soal 4 juga sama juga, Cok. Udah gua upload juga, bisa kalian cek di sini guys. Oke, kita soal 5. Cepat banget ya. Berapa menit, Cok? Udah 5 soal aja. Gila, keren banget. Ini piutang wesel. Ketemu juga wesel. Mantap. Langsung aja ke tanggal 16 Agustus guys. Penjualan secara kredit 300 berapa sih ini? Kita hitung kenal lagi 1 2 3 4 5 6 30 juta. Oke. Oke. Ini penjualan kredit sebesar 30 juta kepada PD Kencana dengan syarat 2/10 N/30. Oke. Terus ini kayaknya udah pasti terminnya nggak kepake sih guys. Karena apa? 2/10 anjir, ini penjualannya September. Buset, udah jauh, Cok. Udah lewat guys, terminnya nggak kepake. Langsung kita balik lagi ke 16 Agustus. Berarti kalau penjualan kredit berarti jurnal apa? Piutang pada penjualan sebesar 30 juta. Oke. Tanggal 17 September. Mantap, Cok. Menerima surat wesel dari PD Kencana. Nah, PD Kencana ini guys ya, customer kita yang mengalihkan penjualan kredit pada nggak mampu bayar, kocak. Tanggal 16 Agustus yang ini guys, piutang wesel dengan jangka waktu 60 hari dan tingkat bunga 8%. Oke, jatuh temponya 60 hari. Berarti 60 hari 16 Agustus guys. Setelah 60 hari itu berapa? Gimana ya? Gini 17 September setelah 60 hari itu berarti 16 November guys. Nanti jatuh temponya. Oke. Bunganya 8%.
Ini sama aja guys, ini cuman dialihkan guys, karena kan dia awalnya kan dia cuman piutang pada penjualan, tapi ternyata tanggal 17 September, dia nggak mampu bayar guys PT Kencana, akhirnya dia mengajukan promes kepada PD Ragil. Nah PD Ragil itu PT perusahaan kita tuh menyetujui guys promes dia, makanya ada pengalihan dari piutang ke piutang wesel. Nah jadi piutang dagang itu dihapus guys ini. Nah piutang dagang di debit, piutang dagang di kredit. Berarti artinya apa guys? Dihapus. Nah, gitu guys. Sama aja kayak lunas sih ujung-ujungnya. Enggak jadi. Oke, terus tanggal 25 September ini nominalnya sama guys, masih 30 juta guys ya. Soalnya belum ada pelunasan. Terus tanggal 25 September mendiskon. Nah, mendiskon token wesel dari PD Kencana kepada Bank Arta dengan tingkat diskon 7%. Nah, berarti ini guys. Gini guys, ini kan tanggal 17 September kan PD Kencana yang kata ngajuin wesel ke kita. Nah, terus kita udah terima tuh weselnya dari PD Kencana. Tapi pas tanggal 25 September kita butuh duit guys, butuh uang. BU lah ceritanya BU, cok. Nah, butuh uang. Piutang wesel yang kita punya nih kita jual ke bank guys gitu kalau diskonto. Jadi ini misalnya ini guys. Ini lihat dulu jatuh temponya, dari jatuh tempo yang ini tuh dihitung dari piutang wesel yang diterbitkan guys. Piutang wesel diterbitkan. Ini kan 17 sampai 60 hari guys. 17 plus 60 hari jadi 16 November. Nih 16 November. 16 November ini ntar weh. 16 November. Nah ini 52 hari berarti dari 16 November dikurang 25 guys. Jadi dari 25 September sampai jatuh tempo 16 November tuh berapa hari gitu ujung-ujungnya. Nih 16 November. Kalau mau itu ya 16 November dikurangi ini guys, dikurangi jatuh penerbitan diskontonya 52 hari. Nah, itu buat ngitung bunga diskontonya. Nah, ini kan udah ibaratnya kita udah nerima duit lah ya. Nah, baru kita hitung wesel sama diskontonya. Kita hitung bunga weselnya dulu guys, bunga weselnya. Bunga wesel tuh perhitungannya berarti bunga wesel tuh perhitungannya berarti nilai piutang dikali persentase bunga dikali periode weselnya. Nilai piutangnya berapa? 400 juta kan nilai astagfirullah. Nilai piutangnya berapa? 30 juta. Nilai piutangnya 30 juta. Ini 30 juta dikali bunga 8% dikalikan periodenya 60 per 360. Kenapa per 360? Karena ini memakai hari. Nah, kalau memakai bulan berarti misalnya 2 per 12 gitu guys. Ini bunga wesel 400.000 sebagai penambah guys. Kenapa sebagai penambah? Nih gini ya. Sebagai penambah asumsinya. Udah ini asumsi abal-abal, cok. Ini kan kita ulang lagi guys. Ini mah bodo amat videonya lama-lama kayak. Ini kan misalnya piutang dagang pada penjualan 30 juta. Tapi ini yang kata PD Kencana tuh diundur kita guys. Harusnya kita dapat duit tuh pas bulan depan nih N per 30 tapi diundur lagi 2 bulan lagi. Nah, uang kita kan nggak muter kan. Nah, makanya dia tuh nerbitin promes pakai bunga. Jadi supaya pas pelunasan setelah 2 bulan tuh duitnya tuh ada tambahannya sedikit lah gitu bunga wesel. Cok. Intinya apa ya, Cok? Bodo amat. Pokoknya bunga wesel intinya menambah, guys. Intinya menambah ya. Menambah, Cok. Cir, menambah doang ada rumus. Menambah, guys. Jadi 30 juta ditambah bunga wesel hasilnya 30 juta 400. Nah, pas tanggal 25 September pas kita dapat duit, kita hitung lagi bunga diskonto. Bunga diskonto itu gimana? Nilai piutang setelah wesel nih, nilai piutang wesel dikalikan bunga persentasenya diskontonya dikalikan periode juga guys sama 30 juta 400 yang ini nih yang ini 30 juta 400 dikalikan berapa bunganya 7% dikalikan periodenya guys berarti 52 per 360 nih oke. Nah ini 307 378 nah bunga diskonto tuh sebagai pengurang guys. Nah ini asumsi apa lagi ya. Ini kan kita ini guys punya piutang wesel kan 30 juta 400 ya. Kalau misalnya kita sabar gitu nunggu 2 bulan nih tadi lunasin nama PD Kencana tuh sabar aja 2 bulan. Nanti kita dapat kasnya segini guys 30 juta 400. Tapi karena ini tanggal 25 BU ini ngapa BU cok akhir bulan BU anjir. Nah BU kita jual kita jual berarti kan ada pengurangan guys. Jadi itu selisih yang ini guys selisih antara ini guys. Itu sebagai pendapatannya bank gitu guys keuntungannya bank jadi itu bunga diskon tuh sebagai pengurang intinya cok gitu aja lah anjir skip aja guys videonya kagak jelas anjir jadi ngitung nilai piutang setelah diskon itu adalah 30 juta 400 guys yang ini 30 juta 400 dikurangi bunga diskon guys 307 378 didapatkan 30 juta sekian. Oke jadi kita jurnalnya tuh kasih kita dapat berapa kasnya 30 juta 9 juta 30 juta sekian. Terus wesel diskonto guys. Nah ini
akun baru guys ya, Wesel Diskonto. Sebesar 30 juta dari ini guys, nominal 30 juta. Terus pendapatan bunga tuh selisih ini guys, selisih ini. Kita dapat kasus 30 juta sekian dikurangi Wesel Diskontonya 92 juta sekian. Oke, terus tanggal 16 November, PD Kencana tidak dapat bayar. Anjir, yang satu BU-nya, yang satu kabur lagi. Dan PD Ragil perusahaan kita terpaksa membayar kepada Bank Arta sejumlah yang tertunggak ditambah beban protes 150.000. Anjay, pegoh, cok. Nih meskipun tanggal 16 November kan PD Kencana itu tidak mampu bayar. Tapi tetap aja guys, pas sudah tanggal jatuh tempo nih 16 November jatuh temponya, kita harus mengakuinya guys kalau piutang itu lunas guys. Jadi kita akui Wesel Diskonto pada piutang Wesel guys. Nah, ini meskipun customer kabur maupun customer bayar, ini jurnalnya juga gini guys, tetap sama. Jadi kita sama-sama lunas. Ini kan Wesel Diskonto kredit, ini Wesel Diskonto debit. Nah, habis kan? Ini piutang Wesel debit, piutang Wesel kredit. Habis. Oke. Dan penjelasannya guys apa ya? Meskipun PD Kencana tidak bayar utangnya, tapi diperlukan adjustment. Nah, diakui. Sebesar berapa guys? 30 juta guys. Nah, piutang Wesel berapa? 30 juta di sini ya. Oke. Terus ada jurnal tambahannya guys. Ini yang bayar gantinya adalah PD Ragil perusahaan kita ditambah biaya protesnya 150.000. Nah, pas ini dari mana bang? 3.550, 3.550 ini dari kan piutang Wesel kan itu 30.400 guys ya. Nah, kita diskontokannya tuh ke bank 30.400 juga. 30.400 plus ditambah biaya protesnya 150.000. Nah, jadi piutang usaha pada kas ini kenapa piutang usaha? Piutang usaha atas semua PD Ragil yang dibayarkan kepada bank. PD Ragil itu perusahaan kita atas semua perusahaan kita yang dibayarkan kepada bank dianggap piutang usaha. Jadi tuh ini kayak nombokin lah ceritanya, nombokin cok. Aduh gimana nih cok, istilahnya nombokin. Jadi tuh kalau menurut bank tuh dirinciin guys, dirinciin. Tapi kalau menurut kita piutang Wesel udah kita hapus. Nah kita tombokin lah. Ini nggak tahu lah nanti tuh PD Kencana tuh bayar tangga atau PD nanti tuh PD Kencana tuh bayar tangga atau tiba-tiba dia datang ujuk-ujuk bayar, itu nggak tahu. Tapi kita akunya tuh sebagai piutang usaha guys, gitu guys. Piutang usaha pada kas, piutangnya sebesar 30.400 ditambah biaya protes ya guys 150.000. Gua tambahin sini deh cok, nggak usah males. 30 juta ya udah bener itu. Terus pada kas kita ngeluarin duit kan. Oke. Nah, terus tanggal 4 Desember PD Kencana dapat melunasi utangnya sejumlah total yang dibebankan kepada PD Ragil tambah bunganya 20 hari dengan tingkat bunga 8%. Ini ada jeglek dikit guys. Ini kan 16 November ya, ditambah 20 hari guys. Nih jatuh tempo 20 hari. Harusnya 16 ditambah 20 hari kan jatuhnya anjir. 6 Desember kan, tapi di sini 4 Desember guys. Jadi gue memakai yang ada di soal guys. Jadi 4 Desember aja guys. Jadi kalau dari 16 November ke ini guys, 4 Desember. Anjir, ini salah ini cok di sini nih. Di mana ya? Pokoknya 18 hari guys. 18 hari ya. Terbalik gua nih kalau mau gue dengerin. 18 hari guys lamanya tuh, lamanya 18 hari. 18 hari itu temponya bunganya 8%. Berarti ini bunganya menambah guys, bunganya tuh sebagai penambah. Coba ya. Oke, sama aja kayak ngitung bunga Wesel guys. Jadi tuh anjir ini kemana wae sih? Kocak kan jadi. Nilai piutangnya guys, nilai piutangnya tuh ini guys. Berarti kalau ngitung bunganya tuh nilai piutangnya ini guys, piutang usahanya guys. Nilai piutang usahanya dikalikan bunganya tuh 8%, dikalikan jatuh temponya 18 per 360. Nih. 30.550 dikalikan bunganya 8% dikalikan periodenya 18 per 360. Siapa sih? Didapatkan hasilnya bunganya 122.200. Ini bunganya sebagai penambah guys. Jadi untung dong kita anjir. Udah nombokin masa kasnya kita jadi minus, males amat. Jadi tuh ditambah guys, kasnya itu apa sih pokoknya ditambah guys 30.550 ditambah bunganya 122.200 didapatkan 30.600 sekian. Nah, pas lunasannya itu kas kita didapatkan dari ini guys, kas kita segini. Terus piutang usahanya sebesar 30.550 nih. Nah, selisihnya tuh sebagai pendapatan bunga. Oke guys, mudah-mudahan dapat dipahami ya guys ya. Anjay, gila, jelasin ini doang lama banget, berapa menit tuh. Oke, ini udah nomor 6 itu guys. Udah gue bikin video sebelumnya. Kalian bisa cek di video sebelumnya guys ya. Oke.
Kalau beda jaminan kotak balik. Nah, sip. Kita nomor 7. Agak lama nggak nih? Anjir, agak lama ini, Mencok. Kita bikin ini aja guys ya, kalian bisa baca. Terus ini kita persediaan awalnya tuh 20 unit 20 unit harganya 600.000. Pertama tuh kita disuruh bikin kartu piutang guys. Nah, kartu piutang Vivo. Oke, kita bikin guys tanggal 1 Maret itu persediaan awalnya ini. Enggak kelihatan Kak, Bang? Gua kesediaan ini ya? Ilah Allah dari tadi apa bilang, coy. Tah, anjay. Ini apa lagi nih? Apa yang banget dah. Anjir. Bujir. Oke, tanggal 1 Maret tuh saldo awal lah guys. Ini 600.000 dikali 20 unit. Oke, terus ada tanggal 7 Maret guys. Ini ada pembelian. Ini harus diingat ini Vivo ya guys ya. Harganya 750.000, unitnya 30, jumlahnya segini. Nah, kalau Vivo tuh berarti harganya tuh ada perbedaan harga guys. Ini harga yang awal nih turunin dulu, terus ditambah harga yang baru guys. Nah, ini oke. Terus tanggal 10 Maret ada pembelian lagi sama ini yang harga awal nih turunin dulu nih harga sebelumnya, terus tambah harga yang 800.000. Oke, terus tanggal 11 Maret ada penjualan guys, ada penjualan sebesar 75 di unit. Oke, kita habisin dulu yang harga pertamanya guys. Harga pertama tuh yang ini nih. Harga pertama habisin dulu 600.020. Nah, terus kita masih ada kurangnya berarti masih kurang 55. Nah, kita habisin dulu guys yang harga 750.000. Nah, berarti masih ada sisanya baru terpenuhi 50. Berarti 75 kurang 50 tuh sisa 25 guys. Yang sisa 25 tuh pakai harga yang 800.000. Oke. Udah dijual, terus ini persediaan di gudangnya tuh berarti 50 unit dikurang 25, tersisa 25 unit dengan harga 800.000. Oke, tanggal 15 tuh ada pembelian juga pakai harga 900.000 50 unit. Oke, ini harga yang sebelumnya turun, terus harga yang ini taruh bawahnya. Oke, terus ada penjualan tanggal 29 Maret. Ini pakai jual 50 unit. Ini habis dulu guys harga awalnya harga pertamanya 800.000 sebesar 25. Ini jual 50 baru dijual 25 berarti kurang 25 lagi pakai harganya 900.000. Nah, yang harga 900.000 berarti 50 kurang 25 berarti sisa 25 unit dengan harga 900.000. Persediaan akhir adalah 20.500.000. Tapi ini gua aneh guys. Ini disuruh ngitung HPP guys. HPP aman nilai persediaan. Tahu kalau HPP itu diketahui ini HPP segini guys. HPP itu yang ini guys dari penjualan. Nah, sebesar 97 juta guys, 97 juta. Terus persediaan akhirnya 20 juta 500. Tapi tulis aja lah ya, tulis we lah. Banyakin. Tanggal 11 Maret jumlahin guys. Ini yang kata ini kalau HPP itu tanggal 11 Maret pas penjualan pokoknya. Pas lagi penjualan tuh hitung HPP-nya guys. Terus tanggal 29 Maret yang dari ini. Nah, jumlahnya di 97 juta. Kalau persediaan akhir tuh berarti 900.000. 900.000 dikali 25 unit dia didapatkan hasil 22.500. Oke, kita soal kedua tuh kita suruh bikin average periodik guys. Periodik oke, berarti nggak pakai kartu piutang ini buang. Ini kalau kalau average tuh kita harus tahu harga rata-ratanya guys. Berarti harga rata tuh rata-rata dari pembelian, oke? Pembelian sama saldo awal sih sebenarnya. Anjir lah ini. Nah, ini kita tulis dulu guys yang kata saldo awalnya, yang kata tanggal 1 Maret nih 600 kali 20. Nyontek dari sini aja ya. Terus ini pembelian tuh ada 3 guys ya, 1, 7, 10, 15. Berarti ini guys. Nah, pokoknya dijumlah guys. Total saldo awal ditambah pembelian tuh 100 juta sekian. Terus total unit awal ditambah pembelian tuh 150. Berarti 100 juta sekian dibagi 150 dapatkan harga rata-rata pembelian itu 796.666. Ini udah dibulatin ya guys ya. Oke. Terus kita cari persediaan akhirnya guys. Persediaan akhirnya gini guys, diketahui nih. Kan kita jual 75 guys. Tanggal 11 Maret. Kita jual juga 50. 75 ditambah 50 125. 150 nih dikurang 125. Berarti persediaan akhirnya tuh 25 unit. Oke. Jadi persediaan akhir tuh 25 dikali harga rata-ratanya 19 juta sekian. Terus kita disuruh ngitung HPP guys. HPP tuh kalau periodik tuh berarti persediaan awal ditambah pembelian bersih itu kurangnya persediaan akhir. Persediaan awalnya 12 juta. Persediaan awalnya 12 juta ini. Terus ditambah pembelian yang ini guys, pembelian. Nah, pembelian tuh 107.500 guys. Dikurangi persediaan akhir didapatkan 50 juta sekian.
Oke, terus kita nggak ada sih. Udah sampai HPP sama presiden akhir ini. Ini kalau menghitung penjualan yang ini tadi guys ya. Gua lupa. Ini kalau penjualan. Oke, ketiga penghitungan laba bersih guys. Oke, laba bersih itu berarti penjualan dikurangi HPP dikurangi beban-beban. Oke, kita laba bersih. Ini gua tahu sih disuruhnya pakai perpetual sih sama average sama periodik. Yang perpetual dulu guys, penjualan dikurangi HPP. Penjualannya berapa? Ini penjualannya guys ya. Nah, ini nih, pokoknya tuh 1.200.000 kali 75 90 juta, 1 juta sekian kali 50 62 sekian, 90 tambah 62 sekian 150 juta 200. Pokoknya sekian dah. Ini dikurangi HPP-nya berapa yang perpetual? HPP-nya yang ini guys. 97 juta dikurangi beban pemasaran 11.500 kurangi ADM 21 juta didapatkan laba bersihnya tuh 23 juta guys. Ini laba bersihnya. Kalau disuruh laba kotor apa guys? Laba kotor. Jangan dibersihin kalau laba kotor. Gitu. Kalau laba kotor tuh berarti penjualan kurang HPP doang guys. Ngapa ditambah aja udah minus rumusnya. Nih kalau laba kotor ya, kalau laba kotor, laba kotor. Kalau nyari kotor lagi, laba kotor, anjir kotor amat lawanya. Ini perpetual ini salah, salah. Gitu kebiasaan tipe mulu ntar klarifikasi di komen mulu masih jahit. Oke, ini sama penjualannya sama, terus HPP-nya guys. Penjualannya kenapa sama? Ya kan jual harganya dengan harga yang sama gitu. Pokoknya tuh antara metode Vivo, metode Livo, metode Fresh tuh yang beda cuma di HPP guys intinya gitu. HPP-nya berapa dari ini guys? Beban pasarannya sama, ada yang sama. Berarti penjualan dikurangi HPP dikurangi beban-beban didapatkan 20 juta sekian. Selisih berapa tuh? Ini 2 juta sekian lah. Ini laba bersih periodik guys. Kalau laba kotor berapa, Cok? Ya sama, ngitung bendiri. Penjualan dikurangi 52 juta sekian. Oke. Terus ini jurnal, segala jurnal lagi anjay. Jurnal tanggal 15 Maret sama tanggal 29 Maret. Perlu diingat guys, kalian baca kan ini. Transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit, semua berarti utang atau piutang. Tanggal 15 Maret ada apaan sih? Ada pembelian guys. Kalau pakai perpetual guys, pakai perpetual nih. Pembelian tuh menggunakan debitnya tuh menggunakan akun persediaan barang dagang. Untuk apa? Karena perpetual tuh PBD guys ya, persediaan barang dagang tuh gua singkat PBD. Karena PBD-nya tuh supaya bisa dilihat secara real time guys. Jadi apapun jurnalnya mau itu pembelian, mau itu penjualan itu akunnya pakai persediaan barang dagang guys. Ini karena ini utang guys, pembelian secara kredit berarti persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 45 juta. Kalau mau nggak percaya lihat aja guys tanggal 15 Maret. 15 Maret mana sih? Nah, 45 juta tuh. Oke. Terus ini pas lagi tanggal berapa nih? 29 Maret. Nah, piutang pada penjualan guys, kita ngejual ini tanggal 29 itu ada penjualan berarti piutang pada penjualan. Harganya dari mana nih? Harganya dari ini 22. Harganya dari 50 unit kali 1250 sekian. Jadi mana? Ini udah. Terus ini juga guys ada tambahan akunnya guys kalau pakai perpetual. HPP sama persediaan barang dagang. Kenapa pakai PBD lagi? Supaya bisa dilihat secara real time guys. HPP-nya tuh pakai yang mana nih? HPP-nya tuh pakai tanggal 29 Maret. Nah, yang ini nih. Dapatkan 42.500. Nah, nih 42.500. HPP-nya 42.500. Jadi jurnalnya HPP pada persediaan barang dagang. Gitu. Terus periodik guys. Periodik tuh kalau periodik tuh beda guys. Ini kalau beli tuh persediaan barang dagang pada utang dagang. Kalau periodik tuh berarti pembelian pada utang dagang guys. Jadi tuh PBD-nya tuh nggak secara real time lah. Pembelian pada utang dagang. Sebesar sama guys 45 juta sekian. Terus ini juga sama guys, piutang pada penjualan tapi ini kalau di periodik tuh nggak ada guys kalau di periodik. Jadi nominal mah sama, cuman jurnal doang beda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, udah sih dah, tutup, Cok. Gua ngomongin apa lagi anjing? Enggak ada lagi, Cok. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.